Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Karunia Dewi Arum Faisa, NIM 304021003115. Di sini saya diambil oleh Bapak Bejo Santoso. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu berjudul Perkembangan Bank Syariah Indonesia, yang saya ambil dari materi hasil kelompok kami mengenai 10 bank syariah Indonesia terbaik pada tahun 2022, dan saya mengambil mengenai bahan materi Bank Syariah Indonesia. Oke, saya akan melanjutkan pemaparan materi saya. Bank Syariah Indonesia adalah bank syariah milik negara di Indonesia yang didirikan pada 1 Februari 2021 sebagai hasil merger antara 3 bank syariah milik BUMN, yaitu PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank BRI Syariah Tbk. Bank Syariah Indonesia memiliki visi untuk menjadi salah satu dari 10 bank syariah terbaik di dunia dari sisi kapitalisasi pasar dalam 5 tahun ke depan. BSI adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya. Terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan syariah sesuai dengan pasal 1 ayat 1. Kemudian tujuan diciptakannya bank syariah secara umum adalah untuk mendorong percepatan kemajuan ekonomi masyarakat dengan melakukan kegiatan perbankan, keuangan, komersial, dan investasi sesuai kaidah syariah menurut Mutakin 2020. Dan atas dasar hukum yang kuat, perbankan syariah di Indonesia dapat menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah Islam seperti prinsip bagi hasil mudharabah dan dilarangnya unsur riba. Selanjutnya ada dasar hukum bank syariah. Yang pertama, menurut UU nomor 7 tahun 92, peraturan pertama yang mengatur bank syariah di Indonesia pada masa ini, bank syariah masih berbentuk bank pengkreditan rakyat, menjalankan asas-asas serta prinsip-prinsip bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai pasal 1 ayat 12 yang berbunyi bank dapat memberikan fasilitas kredit dengan imbalan atau bagi hasil. Kemudian menurut UU nomor 10 tahun 98, yaitu dari perubahan dari UU tahun 92 yang mengatur tentang perbankan konvensional, bank dapat melakukan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau pasal 1 ayat 12, pasal 6 huruf N, pasal 7 huruf C, pasal 8 ayat 1 dan ayat 2. Selanjutnya, dasar hukum yang ketiga ada UU nomor 21 tahun 2008, merupakan dasar hukum yang mengatur tentang pendirian, pengawasan, dan kegiatan operasional bank syariah di Indonesia atau lebih secara spesifik, dan dijelaskan bahwa bank syariah harus mengikuti prinsip-prinsip syariah seperti prinsip keadilan, kejujuran, transparansi, dan tidak adanya riba atau bunga. Selanjutnya ada strategi pengembangan bank syariah Indonesia. Yang pertama dengan pengembangan produk, fokus pada pengembangan produk-produk perbankan syariah yang kompetitif dan inovatif untuk mencakup pengembangan produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah seperti pembiayaan murabahah, musyarakah, mudharabah, dan lainnya. Kemudian ada promosi dan sosialisasi. BSI dapat meningkatkan promosi dan sosialisasi terhadap bank syariah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan produk dan layanan perbankan syariah serta manfaat dari penggunaan produk-produk syariah. Yang ketiga ada penetrasi pasar. Strategi ini berguna untuk meningkatkan kehadiran dan aksesibilitas bank syariah di masyarakat luas. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan ekspansi cabang, kerjasama dengan lembaga keuangan lain, dan dapat melakukan pemasaran efektif. Selanjutnya,
Ada kegiatan usaha Bank Syariah Indonesia. Yang pertama ada penyaluran dana ke masyarakat, ada pemberdayaan UMKM, jasa pelayanan, kemudian ada pemberdayaan UMKM. Selanjutnya ada jasa untuk penyimpanan dana. Ada 3 pilihan, yaitu pada Bank Syariah Indonesia menggunakan BSI Giro Falas adalah sarana penyimpanan dana dari pihak ketiga yang dikelola dengan akad wadiah. Media ini dapat digunakan untuk penarikan melalui cek atau biliet giro atau sarana lainnya. Kemudian pilihan kedua ada BSI Tabungan Isi Wadiah. Adalah tabungan yang dikelola dengan akad wadiah. Keunggulan dari produk ini adalah bebas biaya administrasi bulanan, gratis biaya transaksi di seluruh edisi Bank Mandiri, dan gratis biaya tarik tunai di seluruh ATM Bank Mandiri. Pilihan ketiga ada DPK. BSI juga menerima penyimpanan dana dari pihak ketiga seperti simpanan giro, tabungan, deposito, dan lain-lainnya. Dana yang disimpan akan dikelola dengan prinsip syariah Islam. Selanjutnya ada permasalahan perkembangan Bank Syariah Indonesia. Adanya modal belum memadai, kurangnya pemahaman praktisi BSI, kendala SDM, adanya hukum dan struktural yang tidak baik, kemudian pasar atau komunal ini yang mempengaruhi penetrasi pasar dan penerimaan masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan syariah. Selanjutnya, perbedaan Bank Syariah Indonesia dan bank konvensional. Dari prinsip pelaksanaannya, kalau bank konvensional menggunakan prinsip acuan peraturan nasional dan internasional, sedangkan bank syariah menggunakan prinsip syariah Islam yang diatur dalam fatwa MUI. Dan pada sistem operasionalnya, bank konvensional merupakan penerapan suku bunga dan perjanjian secara umum berdasarkan aturan nasional, sementara bank syariah tidak menetapkan bunga dalam transaksinya, karena menurut Islam, bunga merupakan kategori riba dan tidak boleh. Kemudian yang ketiga, pada pengelolaan dana, bank konvensional dilakukan pada seluruh lini bisnis menguntungkan di bawah aturan UU yang berlaku, sedangkan bank syariah didasarkan pada aturan Islam, di mana pengelolaan dana tidak boleh dilakukan pada bidang usaha yang bertentangan dengan nilai-nilai aturan Islam. Kemudian pada pengawasan kegiatan perbankan, bank konvensional diawasi dan dilindungi oleh Dewan Komisaris, sedang struktur pengawasan bank syariah terdiri dari lembaga, diantaranya Dewan Pengawasan Syariah, Dewan Syariah Nasional, dan Dewan Komisaris Bank. Pada penyelesaian sengketa pada bank konvensional dengan nasabahnya pada pengadilan negeri, sedangkan secara non-integris bank konvensional dilakukan dengan badan bani. Sedangkan pada bank syariah, penggunaan penyelesaian materi integrasi bank syariah dengan pengadilan agama di pengadilan negeri. Dan sedangkan penyelesaian masalah secara non-litigasi menggunakan badan arbitrase syariah nasional atau Basyarnas. Selanjutnya, pada kesimpulan materi yang telah saya paparkan tadi, perkembangan bank syariah telah menjadi fokus utama dalam industri perbankan di Indonesia. Beberapa faktor mempengaruhi industri perbankan syariah di aspek hukum struktural, eksternal, seperti promosi dan sosialisasi, sumber daya manusia, pemahaman praktisi, permodalan, dan lain sebagainya. Bank Syariah Indonesia lahir sebagai solusi alternatif terhadap permasalahan pertentangan antara bunga bank dan riba. Sejak berdirinya Bank Syariah telah mengalami perkembangan yang pesat, terutama setelah UU nomor 7 tahun 92 yang direvisi dengan Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 98 pada tahun 2021, terjadi merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BNI Syariah, yang menjadikan PT Bank Syariah Indonesia sebagai bank syariah terbesar di Indonesia. Dengan lahirnya Bank Syariah Indonesia, diharapkan bank syariah dapat menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas.
Potensi Bank Syariah Indonesia untuk menerus dan menjadi bagian dari kelompok bank syariah termuka, baik dari golongan bawah maupun sampai golongan atas. Demikian, perkembangan Bank Syariah Indonesia mempunyai peran yang cukup pesat dalam membangun perekonomian bank yang ada di Indonesia dan membantu perekonomian Indonesia. Sekian presentasi yang dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.